Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan apa kabar? Semoga saya selalu dan juga selalu baik, selalu bahagia, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 7 penyebab sulit mendapatkan jodoh. Oke, sekali lagi pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema dengan judul 7 penyebab sulit mendapatkan jodoh. Saya berharap bahwa tema ini akan bermanfaat banget buat teman-teman yang sering mendengarkan channel Damar Aji, atau bahkan buat Anda yang baru menemukan channel Damar Aji ini. 7 penyebab sulit mendapatkan jodoh akan kita bahas seperti apa dan apa saja. Karena ini semuanya penting sekali buat kamu untuk mengetahui, menyadari, bahkan nanti juga mempraktekkannya apabila memang Anda perlu melakukannya. Teman-teman, jodoh maut rezeki memang sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan juga kita sebagai manusia tentunya tidak harus berdiam diri dan harus berusaha ikhtiar, berusaha sebaik mungkin memaksimalkan diri dan sebagainya dengan berbagai cara. Tentunya agar kita mendapatkan pasangan atau jodoh yang terbaik. Oke, teman-teman, saya berharap sekali ketika nanti teman-teman mendengarkan video ini dan sudah mendapatkan informasi, ilmunya, saya berharap kamu minimal nanti sudah bisa mendapatkan pasangan, ya. Teman-teman, mungkin di antara Anda ada yang sampai sekarang sulit sekali mendapatkan jodoh. Sekalinya kamu suka dengan dia, dia tidak suka dengan kamu. Sekalinya dia suka dengan kamu, kamu nggak suka sama dia. Sekalinya kamu sama-sama suka, ternyata ada hal-hal yang selalu saja membuat kalian terpisah, sial, dan sebagainya. Kemudian mungkin teman-teman juga banyak merasakan kegagalan-kegagalan, ya, dari masa lalu kamu, gagal lagi, mencoba lagi, gagal lagi, sampai sekarang kamu masih terus merasakan kegagalan itu. Bahkan tidak sedikit, banyak orang yang kemudian akhirnya trauma, akhirnya takut mencoba lagi karena takut gagal dan sebagainya. Nah, saya berharap teman-teman pada kesempatan kali ini, ketika kamu sudah nonton video ini sampai dengan selesai nanti, kamu memiliki motivasi yang baru, kamu memiliki energi yang baru, memiliki pandangan-pandangan baru, sehingga kamu akan mudah mendapatkan jodoh kamu. Nah, teman-teman, mungkin kita sering mendengar bahwa ketika kita kepengen mendapatkan jodoh yang baik, maka kita harus memantaskan diri terlebih dahulu agar kita nanti mendapatkan atau bertemu dengan jodoh yang baik. Sering juga kita mendengar bahwa kalau diri kita baik, maka kita akan mendapatkan jodoh yang baik. Dan sering juga kita mendengar bahwa jodoh itu menyesuaikan bagaimana kualitas kita, ya kan? Maka dari itu penting sekali bagi kita untuk memantaskan diri agar kita menjadi sosok orang yang pantas dipertimbangkan dan kemudian mendapatkan jodoh yang layak, jodoh yang pantas, dan jodoh yang sesuai dengan impian kita. Nah, maka dari itu penting sekali buat kita, teman-teman, untuk introspeksi diri dan juga melihat kembali perbuatan-perbuatan kita, melihat kembali cara berpikir kita bagaimana, melihat kembali bagaimana kita memiliki kebiasaan-kebiasaan sehari-hari dan sebagainya. Karena apa? Karena kebiasaan-kebiasaan kita yang dimulai dari cara berpikir kita, itu adalah hal-hal yang sangat mempengaruhi tindakan-tindakan kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi hati kita. Maka semuanya dimulai dari pikiran kita. Nah, ketika kita mampu merubah pikiran negatif kita menjadi positif, mampu mengubah mindset kita yang negatif atau yang jelek menjadi lebih baik, maka semua akan berubah menjadi lebih baik. Mulai dari cara berpikir kita, mentalitas kita, perasaan kita, hati kita, tindakan kita, bahkan sampai dengan ucapan kita juga. Nah, sekarang saya akan mulai saja membahas 7 penyebab sulitnya jodoh itu apa saja, mulai dari yang pertama. 7 penyebab sulitnya jodoh yang pertama adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah atau Tuhan selain dengannya. Nah, terkadang usaha kita dalam mendapatkan jodoh justru mengarah kepada hal-hal yang syirik. Nah, semakin syirik, semakin sulit dan jodoh semakin menjauh. Misalnya saja, Anda pengen jodoh, tapi Anda datang ke dukun, ya, ke dukun, kemudian Anda minta jimat ini itu, minta mantra-mantra ini itu, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu perbuatan syirik yang justru semakin menjauhkan jodoh Anda atau rezeki Anda.
Maka dari itu, untuk mendapatkan jodoh, maka Anda harus memperbaiki hubungan dengan Allah, Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi jodoh, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu baru berikhtiar mencari hubungan perjodohan atau membangun relasi yang baik, memperbanyak pertemanan, membangun silaturahmi dan sebagainya. Jika berbuat syirik dan didatangkan jodoh, biasanya akan dipertemukan dengan jodoh yang syirik juga. Jodohnya nggak sesuai dengan harapan, nggak sesuai dengan impian, nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, bisa saja mendapatkan jodoh, tapi justru hidup tidak tentram dan tidak berkah. Karena apa? Karena akan berlaku hukum keseimbangan dalam sebuah perjodohan itu, di mana laki-laki dan perempuan itu harus memiliki nilai yang sama di mata Tuhan. Penyebab yang kedua adalah jarang sholat atau meninggalkan ibadah. Sholat merupakan gerbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perintah wajib yang harus dijalankan oleh umat Islam atau oleh agama-agama yang lain sesuai dengan ibadahnya, sesuai dengan caranya masing-masing. Nah, tanpa alasan untuk meninggalkannya. Ketika kita meninggalkan sholat atau ibadah, artinya Allah pun juga tidak cepat merespon apa yang menjadi doa-doa kita. Atau misalnya teman-teman sudah sholat, sudah ibadah, tapi ternyata kok belum juga mendapatkan jodoh. Maka dari itu, cek evaluasi kembali bagaimana sholat kamu, bagaimana ibadah kamu, apakah sudah benar-benar khusyuk, apakah sudah benar-benar tulus, apakah sudah benar-benar konsentrasi dan fokus, apakah sudah benar-benar secara kualitas itu bagus. Nah, silahkan dicek dan dievaluasi lagi. Dan jangan lupa untuk diperbaiki lagi. Penyebab yang ketiga adalah berzina. Berzina merupakan perbuatan keji yang sangat dibenci Allah, yang sangat dibenci Tuhan. Hal ini menandakan bahwa perbuatan zina sangat merusak hubungan manusia dengan Allah, termasuk untuk urusan jodoh. Maka jujurlah pada diri sendiri apakah pernah melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Jika iya, bersegeralah untuk taubat, yaitu tobat nasuha, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ampunan kepada hambanya. Yang keempat adalah dosa kepada orang tua. Orang tua merupakan perwakilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua merupakan perwakilan dari Tuhan di dunia tentunya. Nah, keridhaan mereka akan menjadi ridho Allah juga. Melakukan dosa terhadap orang tua akan menutup sumber rezeki termasuk dalam urusan jodoh. Maka kalau kamu ngerasa bahwa hubungan kamu tidak baik dengan orang tua, sering berani melawan, atau bahkan sering melukai perasaan orang tua kamu, ini yang harus kamu perhatikan. Perlu diketahui bahwa ketika kita melukai perasaan orang tua, menyinggung perasaan orang tua, itu sudah masuk ke dalam dosa yang sangat berat dan tentunya sangat tidak disukai oleh Tuhan. Dan hal ini termasuk dosa besar yang menjauhkan rahmat Allah, termasuk menjauhkan jodoh. Yang kelima adalah hubungan silaturahmi yang putus. Jika merasa sulit mendapatkan jodoh, ada baiknya terlebih dahulu periksa, evaluasi hubungan kalian dengan saudara-saudara kalian, sedang seperti apa situasi dan kondisinya. Cek lagi hubungan kalian dengan keluarga kalian, dengan teman-teman kalian, dengan sahabat-sahabat, dan semua orang yang ada di sekitar kamu. Karena apa? Kalau misalnya ternyata ada hubungan-hubungan yang tidak baik, putusnya tali silaturahmi dengan kerabat, dengan teman-teman, itu pasti akan menjauhkan rahmat Allah juga, sehingga dijauhkan juga dari jodoh. Kalau secara logika teman-teman, kalau misalnya kita hubungannya baik dengan keluarga, dengan kakak adik, dengan saudara-saudara, dengan teman-teman sosial dan sebagainya, otomatis apa? Berpeluang untuk mendapatkan jodoh sangatlah besar. Karena apa? Akan ada banyak teman, saudara, atau siapapun yang mereferensikan. Bisa jadi kan dikenalin gitu kan, dikenalkan dengan teman-teman atau saudaranya dan sebagainya. Nah, maka dari itu hubungan baik dan silaturahmi yang baik ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian yang nomor 6 adalah bergunjing dan mengadu domba. Nah, teman-teman, kita kadang-kadang kalau lagi ngumpul sering melihat orang-orang atau bahkan teman-teman kita mengajak
bergibah ya, bergunjing, membicarakan orang lain, dan tentunya biasanya membicarakan hal-hal yang jelek. Nah, ketika kita terjebak ke dalam situasi itu, otomatis kita akan mengikuti alur dari mereka yang tanpa sadar itu membuat energi di dalam diri kita menjadi jelek. Menggunjing yang jadi hal biasa di masyarakat ternyata bisa menjauhkan kita dari jodoh, rezeki, dan sebagainya. Apalagi jika sudah mengarah kepada mengadu domba, menjelek-jelekan, menjatuhkan, memfitnah, dan sebagainya. Oke teman-teman, sekarang yang terakhir, 7 penyebab sulitnya jodoh yang terakhir adalah kikir ya, kikir. Salah satu cara mendapatkan jodoh adalah dengan memperbanyak sedekah. Ketika kita tidak bersedekah, maka rahmat Allah juga yang lain akan terhambat untuk datang kepada kita. Rumusnya sebetulnya gampang teman-teman, bahwa ketika kita sering berbagi, maka energi di dalam diri kita akan semakin positif. Kita sering bersedekah, kita sering berbagi, ya, otomatis perasaan kita, energi kita, vibrasi kita itu menjadi positif. Coba bayangkan dan rasakan ketika kamu sedang memberikan sesuatu pada orang lain, kamu bisa membantu orang lain, ada semacam kepuasan tersendiri yang kita rasakan, ada rasa plong, ada perasaan bahagia yang kita tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata ya, seperti itu. Nah, itu karena apa? Karena kita berbagi. Dan satu hal lagi, ketika kita berbagi, bukan berarti yang kita bagikan itu berkurang atau mengurangi harta kita, tapi justru itu akan menambah rezeki kita, melipat gandakan rezeki kita, dan mempermudah rezeki kita, termasuk jodoh kita juga. Nah, maka dari itu, mulailah belajar untuk berbagi, mulai dari hal-hal kecil, mulai dari hal-hal yang sederhana, ya, tidak harus dalam bentuk materi yang besar, dalam bentuk uang yang banyak, tidak gitu loh. Sebisa kamu, semampu kamu, mulailah berbagi. Berbagi bisa dalam bentuk apa saja, oke? Baik teman-teman, itu dia yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan buat kamu yang masih jomblo, buat kamu yang masih single, setelah mendengarkan video ini, setelah mendengarkan materi ini, bisa memberikan manfaat buat kamu dan segera bisa mendapatkan pasangan kamu dan jodoh kamu. Oke? Jangan lupa teman-teman, kalau kamu belum subscribe, silahkan subscribe channel Damar Aji ini biar terus berkembang memberikan informasi yang bermanfaat dan materi-materi yang bermanfaat, baik itu materi secara umum maupun spiritual materi yang memang mengarah kepada hal-hal spiritualitas. Oke, saya Damar Aji, salam keajaiban, sampai jumpa.